Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua kan? Sebelum memulai pelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik dan dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan adanya keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak perempuan saja. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama yaitu mimpi basah. Nah, mimpi basah ini biasanya terjadi ketika kalian berusia 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tetapi sudah tergolong balik atau dewasa. Nah, jadi mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Kedua, itu haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Datangnya awal haid sebagai tanda balik itu tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi dia datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Untuk itu, kalian harus bersiap menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, jadi untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri tadi dengan tanah atau menggosoknya menggunakan sabun. Berwudu dengan sempurna. Berikutnya adalah menyela-nyelai rambut dengan air jika rambutnya tebal. Menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin bahwa air tersebut sudah sampai ke pangkal rambut. Tuangkan air ke anggota badan. Niat mandi dilakukan dengan hati pada awal basuhan anggota badan. Larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat, melakukan sujud syukur dan sujud tilawah. Yang kedua adalah
tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak boleh melakukan tawaf. Dan yang keempat adalah tidak boleh berada di dalam masjid. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, suara terdengar semakin berat, tumbuh jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Dan pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Untuk anak perempuan, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ditandai dengan suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, khususnya pinggul dan dada. Kemudian mengalami menstruasi atau haid. Kemudian kalian juga harus mengetahui setelah kalian balik, kewajiban apa yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah sholat fardu. Jadi kalian harus sudah mulai melakukan sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah menuntut ilmu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mintalah bimbingan dengan guru dan orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.